Adik-adik, halo, apa kabar? Gimana? Semoga adik-adik selalu sehat dan begitu ceria ya. Karena pagi hari ini kita sama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Berikut kita akan mendengarkan firman Tuhan dan berkarya, beraktivitas. Oke, kakak ajak adik-adik tetap semangat. Ada yang belum mandi? Wah, kakak harap adik-adik sudah mandi supaya harum ya dan bersih untuk memuji nama Tuhan. Adik-adik, kita bangkit berdiri yuk. Ada lagu Yesus dalam Perahu, tapi ada permainan nanti. Kita tes dulu ya lagunya Yesus dalam Perahu. Sekali dulu ya. Adik-adik, permainannya adalah kan ada kata-kata Yesus dalam perahu. Nah, setiap kata perahu adik-adik jangan menyebutkan perahu tapi diam. Jadi kayak gini contohnya. Yesus dalam, ku tetap tersenyum, ku tersenyum, ku tersenyum. Yesus dalam, ku tetap tersenyum walau dalam badai. Oke? Bisa ya? Nanti keduanya habis Yesus perahu, kata perahu tidak boleh disebut. Terus nanti berikutnya yang tersenyum. Jadi tersenyumnya adik-adik gerakan di rumah gini ya. Oke, siap ya? Yesus dalam tetap tersenyum, tersenyum, tersenyum. Yesus dalam tetap ku tetap dalam badai. Ulang. Yesus dalam, ku tetap. Yesus dalam, ku tetap. Walau adik-adik, kita sekarang buka dulu dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi yang indah buat kami semua dengan kesehatan yang baru, dengan kehidupan yang baru. Kami mohon Tuhan berikan kami kemampuan dan sukacita sehingga kami bisa sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, minggu lalu ceritanya tentang siapa yo? Ada huruf Y dan huruf L. Siapakah dia? Laban dan Yesus? Salah. Yakub. Baik adik-adik, di mana dengan kejujurannya Yakub, Tuhan memberkati dan memberi kekuatan kepada Yakub. Adik-adik, ngomong dengan kuat, berarti kita itu diberikan kekuatan oleh Tuhan. Walaupun adik-adik, wah kuat, tapi jangan sombong adik-adik. Semua itu diberikan dari Tuhan Yesus kepada kita. Untuk itu adik-adik kita nyanyi yuk
lagu yang kuat-kuat, yang terkuat. Oke, siap ya? Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Ulang! Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, Dia tandingannya. Ulang! Yesus yang terkuat, sekarang kita waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, baik adik-adik, mungkin adik-adik bisa siapkan Alkitabnya. Dan sebelum kita berdoa, kita nyanyi dulu lagu Ajarku Mengerti.
kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami diberikan waktu kami untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa mengerti dengan baik dan biarlah kami bisa mendengarkan juga dengan baik. Pimpin kakak guru sekolah minggu yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan lagi. Nah, hari ini mendengarkan firman Tuhan ya bersama dengan Kak Yulif. Nah, hari ini adik-adik tahu tidak, cerita firman Tuhan hari ini bercerita tentang Yakub, pergumulan Yakub di Peniel. Wah, bagaimana ceritanya ya? Nah, adik-adik, siapa yang pernah merasa takut di sini? Angkat tangannya. Siapa yang pernah merasa takut? Nah, pasti semua pernah merasa takut ya. Sama dengan Kak Yulip juga pernah merasa takut. Nah, Kak Yulip ada punya satu teman nih yang sedang merasa takut. Coba lihat gambarnya. Dia sedang merasa takut. Dia sampai menutup mukanya. Dia takut. Di malam hari dia sedang mengalami ketakutan. Kenapa ya? Nama teman Kak Yulif ini namanya Riri adik-adik. Dia sedang merasa takut. Takut karena dia telah merusakkan mainan kakaknya. Dia takut bertemu dengan kakaknya adik-adik. Wah, bagaimana ya adik-adik? Bagaimana sikap Riri yang harus dilakukannya supaya dia tetap menjadi anak yang baik? Dia tetap lagi merasa takutan. Dia tidak bisa tidur adik-adik. Bagaimana ya? Oh iya, Kak Yulip ingat ada satu tokoh Alkitab yang juga sedang mengalami ketakutan, takut bertemu dengan kakaknya. Tadi yang seperti yang Kak Yulip sebutkan tadi. Namanya Yakub. Wah, kenapa ya Kak Yulif Yakub mengalami ketakutan bertemu dengan kakaknya? Nah, seperti cerita minggu yang lalu, Yakub itu telah menipu ayahnya dan telah mengambil hak kesulungan Esau kakaknya. Yang seharusnya hak kesulungan itu untuk Esau, tetapi karena Yakub menipu, berbohong, jadi hak kesulungan itu diambil oleh Yakub. Wah, Yakub merasa bersalah adik-adik. Yakub merasa takut. Apa yang harus aku lakukan? Aku telah berbohong, aku telah berbuat salah kepada kakakku. Aku takut. Yakub benar-benar merasa bersalah. Lalu Yakub adik-adik, dia melapor kepada ibunya Ribka. Lalu ibunya Ribka mengatakan bahwa kamu pergi jauh supaya kamu tidak kelihatan dari kakakmu. Pergi kemana ya? Ibunya Ribka itu menyuruh Yakub pergi ke Haran, di tempat saudaranya namanya Laban. Wah, jauh, tempatnya itu jauh sekali adik-adik. Tetapi Yakub mencoba mendengarkan apa yang dikatakan oleh ibunya Ribka. Lalu Yakub berjalan sangat jauh. Perjalanannya tidak cukup hanya 1 hari adik-adik. Lalu Yakub berjalan sangat jauh. Sampai akhirnya dia lelah. Yakub pun ingin beristirahat. Yakub masih merasa takut adik-adik, walaupun dia sudah jauh sekali dari kakaknya. Tapi Yakub masih merasa takut. Dia masih merasa bersalah dengan apa yang dilakukannya. Lalu
Yakub beristirahat di suatu tempat yang bernama Luz. Wah, Yakub pun beristirahat. Dia beristirahat di tempat itu, dan tahukah adik-adik, ketika Yakub beristirahat, Yakub tidur dengan alas batu adik-adik. Wah, siapa yang pernah tidur kepalanya pakai batu? Wah, tidak ada ya, Kak Yulip juga tidak pernah. Tapi Yakub tidur di atas batu adik-adik. Dia tidur di situ. Dia tenangkan hatinya. Tapi sebelum dia tidur adik-adik, dia berdoa dulu. Dia berdoa, dia minta kepada Tuhan supaya dia bisa tenang dan tidak merasa takut lagi. Supaya dia juga bisa merasa damai. Walaupun sebenarnya dia telah melakukan kesalahan, tapi dia sudah merasa bersalah dan dia mau memohon maaf kepada Tuhan. Dia berdoa, kemudian dia beristirahat dan tidur. Dia menutup mata adik-adik, tapi dia masih menyesal, masih takut. Tapi habis itu dia selama-lama tenang dan tidur. Nah, di dalam tidurnya adik-adik, apa yang terjadi? Di dalam tidurnya, Yakub bermimpi. Yakub tidur dengan nyenyak sekali. Tetapi dalam mimpinya ada malaikat Tuhan adik-adik. Ada malaikat Tuhan di sana yang berkata kepada Yakub. Yakub dihampiri oleh malaikat Tuhan itu adik-adik. Tetapi Yakub bilang, pergi, matahari sudah menyingsing. Lalu malaikat Tuhan berkata, siapa namamu? Namaku adalah Yakub, kata Yakub seperti itu. Lalu malaikat Tuhan berkata kepada Yakub, mulai sekarang namamu tidak lagi Yakub. Namamu sekarang adalah Israel. Siapa adik-adik? Israel. Ya, nama Yakub berganti menjadi Israel adik-adik. Lalu ketika malaikat Tuhan berkata seperti itu, Yakub mendengarkan dengan baik. Lalu malaikat Tuhan juga berkata, Yakub, aku akan memberkati engkau. Aku akan membuat namamu masyhur. Banyak yang dikatakan oleh malaikat Tuhan itu kepada Yakub. Dan itu membuktikan bahwa Yakub diberkati dan Yakub mengalami kedamaian, mengalami penyertaan dari Tuhan. Lalu Yakub bangun dari tidurnya. Bangun dari tidurnya adik-adik, dan dia merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dia merasa Tuhan mengampuninya meskipun dia telah bersalah kepada kakaknya Esau. Dia telah merasakan kedamaian yang daripada Tuhan. Dan dia menamai tempat itu adalah Peniel, yang artinya Allah menyertainya. Nah adik-adik, siapa yang pernah merasa takut ketika merasa bersalah? Iya, adik-adik juga semua pasti pernah merasa takut. Kak Yulif juga pernah merasa takut ketika kita melakukan kesalahan. Nah, ketika kita melakukan kesalahan, berdoalah. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku telah bersalah kepada temanku. Aku bersalah kepada orang tuaku. Ampuni aku. Supaya hati kita menjadi damai. Nah, ketika kita berdoa kepada Tuhan, ingatlah Tuhan yang baik itu mengampuni kita. Tuhan yang baik itu menyertai kita. Adik-adik,
Apapun kesalahan kita, sampaikan kepada Tuhan. Tuhan yang baik akan mengampuni kita. Jangan kabur, jangan melarikan diri, tetapi datanglah kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang akan menyertai kita selalu. Nah, adik-adik, itu cerita kita hari ini. Jadilah anak-anak yang terus mengandalkan Tuhan. Adik-adik, kita tutup cerita kita pada hari ini, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Hari ini ya Tuhan, kami belajar tentang keberanian mengakui kesalahan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, ketika kami melakukan kesalahan, seringkali kami takut dan juga melarikan diri. Tapi hari ini Tuhan, kami mau belajar bahwa ketika kami mengaku kesalahan kami di hadapan Tuhan, Tuhan tetap mengampuni dan Tuhan tetap menyertai kami ya Tuhan. Kami mau terus mengandalkan Tuhan. Kami mau belajar dari cerita Yakub ini untuk selalu merasakan kasih Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Adik-adik yang di rumah, sekarang kita waktunya mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa masukkan dalam amplop atau titip kepada papa atau mama. Baik adik-adik, kita akan mengiringi persembahan dengan lagu bersyukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, lagi bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, sekali lagi bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kami. Biarlah Engkau memberkati persembahan ini sebagai wujud terima kasih dan syukur kami kepada Tuhan. Berkati persembahan ini sebagai untuk berkat juga kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik semua, dimanapun adik-adik berada. Kak Lena hari ini sangat senang sekali, sangat bahagia karena hari ini walaupun sekolah minggu masih online, kita semua bisa memuji Tuhan, bisa mendengarkan cerita, dan sekarang tiba saatnya yang ditunggu-tunggu, yaitu apa adik-adik? Aktivitas, betul. Nah, sekarang aktivitasnya apa ya? Kayaknya minggu lalu sudah mewarnai, sudah apalagi ya, menempel, mungkin sudah melipat. Tapi sekarang Kak Lena mau mengajak adik-adik membuat sesuatu. Nah, siapkan bahannya dulu ya adik-adik. Ada kertas HVS, ada kakak punya spidol, adik-adik boleh pakai alat tulis yang lain seperti bolpen atau pensil boleh ya. Kemudian kakak punya pensil warna, adik-adik boleh juga pakai krayon ya. Nah sekarang kita mau membuat sesuatu dari alat tubuh kita, yaitu jari. Jari kita ada 10, Kak Lena mau manfaatkan 2 jari. Nah
sekarang kita akan cetak dua jari kita di atas kertas HVS. Begini caranya adik-adik, ikuti jari kita. Nah, seperti ini. Sudah jadi kan adik-adik seperti ini. Kemudian Kak Lena mau membuat orang yang sedang berpelukan dari jari ini. Kita buat dulu matanya. Matanya dua, kemudian ada mulutnya. Ada mulutnya seperti ini. Kemudian kalau orang berpelukan apanya ya? Harus ada, oh iya tangannya. Caranya bagaimana kakak? Nah, kita tarik garis lengkung dari ujung sampai sini. Kemudian begini lagi. Jadi seperti ini adik-adik. Nah, kemudian Kak Lena mau mengajak adik-adik untuk menuliskan ayat hafalan supaya adik-adik tetap ingat. Kalau kita berpelukan mungkin adik-adik sedang takut, jadi berpelukan sama mama papa. Tapi kita percaya bahwa Tuhan yang menolong kita. Kita tulis ayat hafalannya dari Markus 5 ayat 36. Adik-adik bisa lihat di Alkitabnya ya, Markus 5 ayat 36, ayat yang terakhir. Jangan takut, percaya saja. Markus 5 ayat 36. Kita tulis ya adik-adik. Markus 5 ayat 36. Jangan takut, percaya saja. Nah, sudah jadi adik-adik seperti ini. Kayaknya belum sah ya. Kayaknya adik-adik pengen lebih cantik lagi, kita warna ya adik-adik. Nah, seperti ini. Mungkin adik-adik punya pensil warna atau krayon, bisa diwarna. Adik-adik bisa mewarna lebih rapih ya. Lebih rapi dari kakak. Nah, sudah jadi adik-adik seperti ini. Aktivitasnya boleh adik-adik tempel di dinding atau di meja belajar adik-adik supaya adik-adik tetap ingat kalau takut adik-adik percaya sama Tuhan Yesus yang menolong adik-adik ya. Sekarang kakak sangat senang sekali. Kakak harap adik-adik tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, tetap mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer supaya adik-adik tetap sehat karena virus corona masih ada. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah, semangat! Adik-adik, gimana tadi aktivitasnya? Bagus ya, keren. Semoga adik-adik di rumah bisa beraktivitas dan berkarya yang lebih bagus lagi, dan adik-adik bisa kumpul kepada kakak-kakak guru sekolah minggu di gereja masing-masing. Baik adik-adik, sekarang kita akan berpisah ya. Nggak apa-apa, kita nanti pasti akan bertemu kembali di sekolah minggu. Adik-adik, kita sebelum tutup, kita berdoa dulu ya. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi yang indah kami bersama-sama bisa beribadah, mendengarkan firman Tuhan dan beraktivitas. Biarlah Engkau juga senantiasa memberkati setiap kegiatan kami. Mulai besok kami akan bersekolah. Biarlah kami tetap menjadi berkat dan contoh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Haleluya, amin. Bapa
selamat hari Minggu, sehat selalu dan